Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube dan bunda-bunda serta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 13, tepatnya jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya kelas 2023F. Kami di sini akan memaparkan materi tentang part and whole. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Mbak Nanda, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Siska Pratiwi dengan nomor NIM 23010684. Saya sebagai pemateri. Baik, untuk selanjutnya, dipersilahkan Mbak Fatim untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 113, saya sebagai pemateri. Dan saya sendiri, Nurulaili Firda Yuniar, dengan nomor NIM belakang 238 sebagai pemateri. Kita langsung saja kepada daftar pembahasan. Teman-teman, di sini kita tidak hanya memaparkan sekedar apa itu pengertian part and whole, tapi pada hari ini kita akan memaparkan apa itu dampak positif dari part and whole, tahapannya bagaimana, hambatan apa yang ditemui anak pada kegiatan part and whole, serta evaluasi, dan kita nanti juga akan memberikan case study berupa video, dan terakhir adalah kesimpulan. Langsung kita beranjak kepada pengertian. Apa sejatinya dari part and whole itu? Sejatinya, part and whole adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara berangsur-angsur, mulai dari pengetahuan bagian sampai kepada gabungan dari keseluruhan bagian. Diteguhkan oleh Winarno pada tahun 94, memaparkan part and whole itu adalah pembelajaran yang mengenai pengetahuan bagian sampai pengetahuan kepada gabungan dari keseluruhan bagian. Selain Winarno, pengertian part and whole juga ditambah oleh tokoh Vygotsky. Vygotsky merupakan salah satu tokoh ahli yang mengatakan bahwa part and whole adalah pembelajaran yang dapat menyenangkan anak. Yang mana pada part and whole ini ada pemberian bimbingan dari pendidik kepada siswa. Selain itu, ada tokoh lagi yang memaparkan tentang part and whole, yaitu Acrus, memahami bahwa part and whole adalah pembelajaran dengan tujuan menemukan hubungan antara bagian-bagian dari keseluruhan dan mencari sesuatu secara keseluruhan. Nah, teman-teman, dari pernyataan tersebut, pengertian dari part and whole ini adalah pembelajaran yang mengarahkan anak untuk memahami segala sesuatu pasti ada yang namanya bagian dan keseluruhan. Tentunya, part and whole ini mempunyai dampak positif bagi anak usia dini.
Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Contohnya pada problem solving, yaitu pemecahan masalah. Misalnya saja, mereka menemukan sebuah kata rumah. Dengan memahami tersebut, mereka secara kognitif langsung mencari bagian kata rumah itu terdiri atas huruf apa saja. Atas R, U, M, A, dan H. Dan kedua adalah melatih anak untuk memahami konsep yang menyeluruh. Berkesinambungan dengan tadi, kalau anak sudah memahami bagian dari suatu kata, anak juga akan memahami ketika ada yang namanya huruf tersusun atas B, I, R, U, secara keseluruhan dapat dibaca dengan biru. Kemudian yang ketiga, melatih motorik halus anak usia dini. Dapat disambungkan pada kegiatan apa? Misalnya ketika pembelajaran part and wall dengan kancing atau dengan bola. Ketika bola atau kancing itu ditaruh kepada pembagian menjadi keseluruhan, kemudian mereka pegang kancing dan bola itu, maka itulah yang menyebabkan terlatihnya motorik halus anak usia dini. Kemudian yang keempat, melatih kecerdasan emosional anak. Saat anak mencari suatu bagian dari keseluruhan, yang tentunya terdapat proses di dalamnya, dengan proses yang panjang itu, mereka otomatis terlatih dalam hal emosional. Selanjutnya pada tahapan, dipersilahkan untuk Mbak Fatimah menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan part and wall, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tahap sensor motorik part and wall. Tahap ini tolak ukurnya pada karakteristik anak yang berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Mengetahui bahwa anak di rentang usia tersebut adalah mengerahkan semua informasi berdasarkan segala yang ditangkap oleh alat inderanya, misalnya melalui sentuhan dan mengutamakan gerakan otot. Maka akan sangat baik pembelajaran part and wall ini mulai dipraktekkan kepada baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang part and wall, tahapan part and wall, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tahap sensor motorik part and wall, yaitu tahap ini tolak ukurnya pada karakteristik anak yang berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Mengetahui bahwa anak di rentang usia tersebut adalah mengerahkan semua informasi berdasarkan segala yang ditangkap oleh alat inderanya, misalnya melalui sentuhan dan mengutamakan gerakan otot, maka akan sangat baik pembelajaran part and wall ini mulai dipraktekkan kepada anak usia dini. Praktek tersebut dapat dimulai anak-anak diberikan 1 lembar tisu utuh, lalu mengarahkan anak untuk merobek tisu tersebut menjadi robekan-robekan tisu kecil. Lalu yang kedua itu tahap pra-operasional awal part and wall. Tahap ini tolak ukurnya adalah karakteristik pada anak usia dini berusia 2, 3, dan 4 tahun. Karakteristik pada usia ini naik 1 tingkat dari karakteristik di usia sebelumnya. Mulai belajar melalui objek di sekitarnya adalah salah satu karakteristik utama yang dimilikinya. Sedangkan pada penerapan part and wall kepada anak pada tahap ini dapat dimulai untuk bertindak kritis, misalnya mulai mengerti bahwa objek di sekitarnya terdiri atas beberapa bagian. Dalam praktek, pendidik bisa mencontohkan
anak pada kegiatan mencermati dan memahami komponen yang terdapat pada mobil mainannya, antaranya komponen kaki mobil terdiri atas roda berjumlah 2 pasang. Dengan berjumlah 2 roda dan bagian belakang pun terdapat 2 pasang roda. Yang ketiga yaitu tahap pra-operasional lanjut and wall. Tolak ukur yang dicermati pada tahapan pra-operasional lanjut pembelajaran Part and Wall ini adalah karakteristik yang ditemukan pada anak berusia 4 hingga 6 tahun. Berdasarkan informasi, anak yang sedang menduduki usia ini mempunyai karakteristik mulai mengetahui bahwa sesuatu yang utuh terdiri atas kepingan objek. Dalam penerapan pembelajaran Part and Wall, pada anak usia dini, guru atau pendidik dapat melaksanakan kegiatan bermain, mainan motorik halus, bersampel puzzle, belajar menggabungkan anggota-anggota tubuh yang dipisah, dan membuat kolase. Yang keempat yaitu tahap pra-operasional konkret and wall. Piaget mengatakan bahwa tahap perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun adalah tahap pra-operasional konkret. Anak-anak memerlukan benda nyata sebagai alat bantu konkret yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dan dieksplorasi untuk belajar. Alat bantu ini penting bagi guru untuk menjelaskan konsep abstrak dalam pembelajaran. Salah satu keterbatasan pemikiran pada tahap pra-operasional adalah pemusatan perhatian, yaitu anak cenderung fokus pada satu ciri saja dan mengabaikan ciri lainnya. Anak yang berada pada tahap operasional formal sudah memiliki kemampuan penalaran yang baik, sehingga mereka dapat dengan mudah menyelesaikan atau membuat desain part and wall. Namun hal ini belum bisa dilakukan oleh anak-anak di tahap pra-operasional. Penggunaan objek konkret bertujuan untuk membantu masa transisi ini, karena anak-anak pada tahap ini belum sepenuhnya mampu berpikir secara abstrak. Salah satu alat konkret yang bisa digunakan anak untuk memahami konsep part and wall adalah bingkai 10. Bingkai 10 adalah susunan kotak berbaris 2x5 yang dirancang untuk meletakkan benda-benda manipulatif seperti kancing, biji-bijian, ataupun koin. Alat ini membantu anak mempelajari konsep jumlah dan merepresentasikan angka atau bilangan dengan cara yang lebih visual dan mudah dipahami. Baik, terima kasih pemateri Fatimah. Kita berlanjut kepada hambatan yang ditemui anak pada kegiatan Part and Wall ini. Yang pertama adalah memori visual. Secara visual, anak mengalami kesulitan pada beberapa waktu. Contohnya saat mengingat huruf dan urutan huruf. Mengingat bentuk dan juga urutan huruf, mereka terkadang merasa kesulitan. Misalnya, pada kegiatan seperti yang di foto ini. Apabila anak belum menguasai dua jenis bentuk, misalnya persegi dan segitiga, maka anak akan sulit menggabungkan persegi dengan segitiga ini menjadi suatu bentuk secara seluruh, yaitu bentuk rumah. Kemudian urutan huruf. Misal anak pada kata keseluruhan tidur. Kata tidur, anak tidak mampu terkadang kali apabila belum menguasai dua jenis abjad. Tidak akan secara mudah anak membagi huruf T, I, D, U, R. Bahkan bisa terbolak-balik. R bisa di depan, T bisa di belakang. Walaupun yang mereka cari adalah hanya satu kata, yaitu kata tidur. Kemudian bunyi huruf atau fonem. Kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya.
Misalnya pada huruf P dan B, anak akan tertukar-tukar apabila belum mengetahui huruf abjad P dan B secara fonem. Maka ketika ada suatu kata secara keseluruhan, misalnya pada kata palu, anak dalam mencari bagian-bagiannya atau mencari huruf per hurufnya akan kesulitan. Bahwa kata palu itu memakai huruf P atau B. Lalu menggabungkan huruf. Anak merasa sulit menyusun huruf menjadi kata bermakna. Sama halnya dengan yang dicontohkan pada poin 1 dan 2 tadi, teman-teman. Selanjutnya adalah koordinasi motorik. Koordinasi motorik ini, anak merasa kesulitan menyusun huruf secara fisik. Sama halnya lagi dengan contoh yang tadi, dari kesulitan mengingat bentuk, anak akan sulit secara motorik halusnya apabila belum mengenal macam-macam huruf di dalam bentuk balok atau kartu. Maka tentunya dengan hambatan-hambatan tersebut perlu adanya strategi, teman-teman. Strategi yang seperti apa? Dipersilahkan untuk pemateri Nanda Siska untuk menjelaskan. Baik, di sini strateginya yaitu ada 3. Yang pertama, pretest. Pretest ini untuk menguji anak mengenai huruf A sampai huruf F untuk melihat pemahaman awalnya. Jadi, di awal huruf A nantinya anak akan diajarkan apa itu huruf A. Jika anak memahami kata-kata huruf A, maka dilanjut dengan huruf B, C, D, dan E, dan F. Dan itu dibagi dari kata-kata vokal dan konsonan, seperti itu. Yang kedua yaitu pasca tes, yang terbagi ada tebak huruf A, C, dan F dengan menggunakan kartu atau balok huruf yang sudah disiapkan oleh sekolah. Yang ketiga yaitu penyusunan balok. Minta anak menyusun huruf D dengan balok huruf. Jika anak mampu mengetahui huruf D, maka anak bisa dikatakan sudah memahami huruf A hingga huruf F. Melakukan evaluasi ini, kita bisa melihat kemampuan anak dan menilai apakah pembelajaran sudah efektif dan cocok untuk anak usia dini. Baik, terima kasih pemateri Nanda. Kita lanjut kepada studi kasus. Dipersilahkan untuk pemateri Nanda melanjutkan tentang video studi kasus pada halaman kali ini. Pemateri Nanda, Baik, di sini kita akan menyajikan apa itu kegiatan part and wall. Di sini kira-kira yang mana nih kegiatan part and wall? Simak video berikut ini.
Pemateri Nanda bisa untuk melanjutkan? Baik, di sini sudah dipaparkan oleh moderator kita, yaitu tentang studi kasus part and wall. Jadi di sekolah ini tuh ditampilkan bahwa kegiatan part and wall itu menggunakan matras yang bertuliskan abjad F sampai abjad A. Seperti itu, nantinya anak-anak disuruh menginjak kata-kata yang dipilih oleh guru tersebut, seperti di video yang sudah dipaparkan oleh moderator kita. Dan ada lagi di studi kasus yang kedua, yaitu anak disuruh untuk menumpuk cup yang sudah disiapkan oleh gurunya. Nah, seperti itu. Anak diajarkan gurunya untuk menyusun cup agar terlihat lebih rapi. Seperti itu. Baik, teman-teman. Karena kita sudah mengetahui mendalam tentang part and wall pada case study, kita berlanjut pada kesimpulan. Kesimpulan ada 3 poin, bunda-bunda dan teman-teman sekalian. Kesimpulan yang pertama, pembelajaran part and wall menekankan pada konsep pembelajaran bagian hingga keseluruhan bagian. Perlunya mengetahui tahapan part and wall dan cara pengevaluasian part and wall terhadap anak usia dini. Jadi, pendidik atau orang tua ataupun orang dewasa harus mengetahui tahapan demi tahapan pembelajaran part and wall ini. Mengingat dengan perkembangan masing-masing anak usia dini itu tentunya berbeda, terutama dalam perkembangan kognitifnya. Terkait dengan kesimpulan yang ketiga, semua itu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan kognitif anak usia dini. Dari usia pra-operasional awal hingga pra-operasional konkret. Baik, terima kasih teman-teman dan bunda. Kami selesai pada pemateri hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.